Adik-adik, bulan Oktober adalah bulan keluarga di Komisi Anak. Walaupun di rumah aja, kita buat seru yuk dengan ikut lomba bulan keluarga Komisi Anak dengan tema Time Together. Setiap minggu kirimkan foto-foto seru kamu bersama keluargamu, serta berikan judul fotomu dan kegiatan apa yang sedang kalian lakukan dengan siapa-siapa saja yang ada di fotomu. Misalnya papa mama, opa oma, mbak, dan lain-lain. Setiap minggu foto dapat dikirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Shh, akan ada hadiah menarik loh untuk 3 pemenang dari setiap kelas. Ayo ikutan adik-adik, mungkin kamu dan keluargamu yang jadi pemenangnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini Minggu 4 Oktober 2020, kita bersekutu bersama keluarga kita secara online. Ibadah kali ini dilayani oleh Pendeta Agus Wiyanto. Mari kita menyiapkan hati kita memasuki peribadatan ini. Hari ini memasuki masa bulan keluarga, masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan menyatakan apa yang dikatakan dalam Mazmur 128 ayat pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menuruti jalan yang ditentukannya. Ibadah minggu ini dalam rangka pembukaan bulan keluarga berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tuhan beserta kita semua.
memasuki bulan Oktober menjadi kebiasaan bagi gereja-gereja yang diasuh dan dibesarkan oleh rahim gereja Reformit, yaitu bagi gereja-gereja Sinode GKI Jawa Tengah dan juga Gereja Kristen Jawa, mengadakan serangkaian bulan keluarga. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, maka seni merawat keluarga itu menjadi sangat relevan. Tentu saja yang dimaksud dengan seni merawat keluarga sebetulnya bukan hanya merawat secara fisik, tetapi seni bagaimana merawat keluarga agar identitas dan fungsi iman Kristen tetap terpelihara di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Dan keluarga kita terus merasakan pemeliharaan dan tuntunan tangan Tuhan melewati situasi-situasi yang sulit ini. Dengan sebuah ungkap, kita terus berharap. Di dalam kelemahan kita, marilah secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa seringkali keluarga kita lupa menumbuhkan hidup berkeluarga. Kita berdoa secara pribadi. Allah, Sang Pencipta kehidupan, kepadamu segala yang hidup bergantung. Allah, Sang Pencipta kehidupan, yang telah memberikan nafas kepada makhluk hidup. Kami sebagai makhluk hidup ada dan bergantung. Tuhan, ampuni kami kalau di dalam kehidupan kami sering mendukakan hati Tuhan lewat perilaku kami, lewat tutur kata kami yang kurang menghargai Engkau di dalam kehidupan ini. Allah sebagai pemilik taman, kami juga gagal menjalankan fungsi kehidupan. Kami seringkali tidak peduli dalam merawat kehidupan bersama. Kami seringkali acuh, kami seringkali abai, kami seringkali menyakiti sesama kami,
melalui kata-kata kami. Dalam rangkulan kasih-Mu, kami mohon dan berharap Engkau yang membukakan pintu rahmat untuk kami. Maka ampuni kami, peluklah kami dalam kasih sayang-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam Kristus engkau diampuni. Maka terimalah berita anugerah dari Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kepada kita. Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan telah memperdamaikan kita. Maka marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan beserta saudara. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Allah sumber rahmat, Engkau yang merahmati kami
dengan kebaikan demi kebaikan. Engkau yang menunjukkan sang jalan, dan Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kristus sang jalan yang berfirman, menuntun kami dalam kebenaran. Kristus sang firman yang menunjukkan kami jalan kebenaran dan hidup. Tuhan, tolonglah kami, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu yang terus menyemangati kami. Firman-Mu boleh terus membimbing kami, bahkan firman-Mu yang terus memandu langkah-langkah kami, sehingga di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun kehidupan kami sebagai keluarga, kami boleh terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, sehingga melalui keluarga dan di dalam wadah keluarga, kami boleh terus mendapatkan kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Melalui nyanyian yang bertutur tentang kebun anggur, Yesaya hendak menggambarkan bagaimana Tuhan yang maha baik selalu mengusahakan agar umatnya menjadi benar. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 5 ayat 1 sampai yang ke-7, sebagaimana yang diceritakan dalam tayangan video berikut ini. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya dan yang memelihara sabda itu dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Iksan, dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini, dan banyak kisah yang muncul di setiap perjalanan saya.
paling gue dijemputnya telat lagi. San, si Ibu arisan di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Papa tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Baik San, aku sebel banget sama mama sama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargain seperti begini. Habis kayaknya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan kek? Makan apa kek? Pergi kemana kek? Kalau si Ade punya pacar baru, San? Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu. Duh, kok ini belum dibenerin? Ayo jalan, San. Baik, Pak. Taksi! Bu, San, kamu ngapain kesini? tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Baik San, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat adik. Loh, kok malah difoto? Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Hari ini kita memasuki bulan keluarga. Tema hari ini adalah keluarga sebagai kebun anggur. Saudara-saudara, kalau ada gambar yang terpampang di atas, gambar yang terpampang di layar ini, apa imajinasi kita? Apa kira-kira gambaran kita? Apa kira-kira bayangan kita? Ada anggur, anggur yang sudah dipetik, anggur yang manis, hasilnya banyak. Lalu ada orang yang memanennya dengan penuh senyum, penuh sukacita. Saudara-saudara, ini adalah sebuah hasil. Tapi hasil ini butuh proses. Proses yang panjang, proses yang tidak sedikit, proses yang harus dilakukan. Kalau kita coba berimajinasi di sini, pasti ada sebuah proses yang dilalui. Ada tempat untuk bertumbuh. Tempat untuk bertumbuh bagi pokok anggur ini untuk boleh terus bertumbuh dan berbuah. Kalau kita imajinasikan dengan keluarga, maka di situ ada tempat bertumbuh tiap orang, tiap pribadi di dalam keluarga itu
ada suasana yang enak, relasi yang baik, tempat untuk bertumbuh. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita imajinasikan selain tempat bertumbuh, di situ ada orang yang merawat. Inilah seni merawat kebun anggur, merawat tanaman anggur ini yang dipupuk, dipelihara, dirapuknya dengan cinta, juga dengan sebuah keluarga. Justru di situ kita perlu terus dirapuk, ditumbuh kembangkan cinta. Dari cinta yang hanya berpusat pada diri sendiri atau selfish, menuju cinta yang keluar. Cinta yang dijiwai oleh cinta Allah. Orang mengenalnya dengan cinta agape. Cinta agape adalah cinta yang memberi, yang mau terus memberi dan berkorban, lalu menyahabati di dalamnya. Itu yang digambarkan orang yang merapuk. Lalu kalau kita imajinasikan yang ketiga, di situ juga ada akar tempat menancap dengan dalam. Orang yang sudah dipenuhi dengan cinta kasih, maka kebutuhan emosionalnya akan terus diisi, dan disitulah akan menghasilkan hasil. Maka dari imajinasi ini, mari kita tata kehidupan keluarga kita. Maka tema selama bulan Oktober ini adalah seni merawat keluarga. Merawat tentu saja bukan hanya merawat secara fisik, tetapi merawat identitas keluarga kita sebagai keluarga Kristen. Sekaligus merawat identitas iman Kristen kita untuk tetap terpelihara. Maka saudara-saudara, mari kita lihat dasarnya. Dasarnya yaitu kalau kita mau melihat Alkitab kita, maka Allah adalah Sang Pencipta kehidupan. Itu yang digambarkan di dalam kitab Kejadian. Allah yang penuh cinta. Dia sebagai pencipta kehidupan semesta ini. Digambarkan Allah yang menciptakan alam raya ini hanya dengan firman-Nya, perkataannya, dengan cintanya, maka alam ini tercipta. Saudara-saudara, setelah alam tercipta, maka yang kedua dengan cintanya, maka Allah menciptakan manusia. Hasilnya sangat baik adanya. Manusia sebagai ciptaan yang sempurna, yang diberikan kasih ilahi di dalam kehidupannya. Manusia digambarkan sebagai mahkota ciptaan Allah, yang diciptakan dengan rupa Allah yang lengkap, sehingga bisa mencintai seperti manusia, seperti Allah sendiri. Itulah Allah yang penuh kasih menciptakan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Lalu yang kedua, saudara-saudara, ketika kita lihat di teks ini, maka ada rencana agung Allah, rencana mulia Allah yang ada di Kejadian 1 ayat 27. Allah membentuk lembaga keluarga. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, lembaga yang pertama kali dibentuk itu adalah lembaga pernikahan melalui keluarga. Di dalam keluarga
adalah wadah untuk menyalurkan cinta itu. Dan wadah untuk terus merapuk cinta itu agar makin lama makin mekar. Maka digambarkan di ayat 27, maka Allah menciptakan pria dan wanita. Pria dan wanita yang diciptakan sebagai gambar Allah saling mengisi satu dengan yang lain. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Di mana itu terjadi? Di dalam kehidupan keluarga. Maka saudara-saudara, ada keluarga pertama. Keluarga pertama yaitu keluarga yang ada di Taman Eden, Adam dan Hawa. Keluarga Bapak orang percaya. Keluarga dari Abraham dengan Sarai yang akan diberikan keturunan di dalamnya. Keluarga yang ideal ada di kota Nazaret, keluarga Yusuf, Maria, dengan Yesus di dalamnya yang hidup di kota Nazaret. Dan keluarga kita saat ini, sekarang ini, yang ada di sini itu rencana agung Allah dalam pembentukan lembaga keluarga untuk terus menabur cinta di dalam wadahnya. Maka yang ketiga, baru ada mandat kultural. Mandat yang diberikan dari Allah Sang Pencipta itu baru pada urutan yang ketiga. Manusia dengan cintanya, maka dia mengembangkan keturunannya dengan prokreasi, mempunyai anak-anak, melanjutkan kehidupan di bumi. Dari suami istri menjadi orang tua bagi anak-anak. Serentak dengan itu yang kedua adalah mandat untuk mengembangkan kehidupan atau berkarya. Sehingga dengan cintanya bisa mengembangkan kehidupan ini. Mengolah diri, mengolah potensi, mengolah apa yang ada di situ dengan aktualisasi diri. Keduanya ini penting, bisa dibedakan. Ya, mandat untuk melahirkan, mandat untuk mengaktualisasi diri, tetapi tidak bisa dipisahkan dengan tegas. Dua-duanya selalu ada. Suami dan istri mengisi lembaga pernikahan, maka berkarya mengaktualisasi diri menjadi bagian dari hidupnya. Lalu kita bekerja untuk kita dari pagi-pagi sampai pulang petang-petang mendapatkan nafkah untuk menghidupi keluarga kita. Itulah dua mandat kultural yang diberikan Allah kepada kita. Lalu saudara-saudara, yang keempat dari poin ini, Allah sebagai Sang Pencipta kehidupan, Dia menciptakan Taman Eden. Taman Eden adalah taman kehidupan, di mana kasih Allah dinyatakan dan kuasa Allah itu dialami. Lalu seluruh makhluk ciptaan itu berada. Manusia dengan ciptaan lain berada. Manusia dengan ciptaan lain berada, hidup dan bergerak itu. Maka tema hari ini menjadi relevan bagi kita. Pada satu sisi, pada bulan keluarga, pembukaan bulan keluarga ini, kita diajak atau diundang bagi seluruh keluarga Kristen untuk menghargai keluarga dan mengembangkan, sehingga di dalam keluarga itu menjadi taman kehidupan. Taman kehidupan seperti digambarkan di Eden dulu. Lalu yang kedua, ini merupakan ajakan untuk menghargai yang namanya anugerah perkawinan dan anugerah keluarga itu, untuk terus bertekun di dalam cinta kasih, bertumbuh
di dalam cinta kasih, menerima cinta kasih ilahi, lalu saling menumbuhkan dalam cinta kasih ilahi itu tentu saja dengan mari kita perkuat. Perkuat yang namanya nilai-nilai. Nilai-nilai utama kita yang perlu dikembangkan. Nilai-nilai apa dalam keluarga, dalam pernikahan? Nilai kemurahan hati. Nilai komitmen kita, nilai kesetiaan kita, dan nilai kesabaran kita. Lalu dari situ muncul, kalau kita teliti lebih lanjut di dalam Alkitab kita, muncul kidung-kidung keluarga. Kidung-kidung keluarga yang muncul di dalam litani orang Yahudi maupun litani orang-orang Kristen. Seperti misalnya dalam Mazmur 128, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di rumahmu. Karena apa? Dilimpahi dengan cinta. Anak-anakmu akan tumbuh seperti pohon zaitun yang ada di sekelilingmu. Maka mari kita terus tancapkan, rawat dalam keluarga kita. Sehingga orang bilang sekarang ini digambarkan dalam zaman edan, zaman gila. Tapi mari kita kembangkan suasana. Suasananya kalau di luar edan, di dalam adem, sejuk, dingin, sejahtera melalui kehidupan keluarga kita. Maka mari kita lihat bacaan kita. Saudara-saudara, bacaan kita ini mau menggambarkan antara Sang Pencipta yang sudah kita bahas tadi, sudah kita uraikan tadi, dengan Allah sebagai Sang Pemilik taman. Jadi Sang Pencipta taman kehidupan. Sekarang kitab Yesaya mau ngomong gambarannya menjadi Allah sebagai Sang Pemilik taman. Lalu dengan cintanya itu Allah mau mengembangkan upaya pertumbuhan di dalamnya. Itu berarti Allah Sang Pemelihara akan terus memelihara kehidupan keluarga. Lalu dalam bahasa simbolik, Yesaya 5 ayat 1 mau menggambarkan ada tempat yang sudah disiapkan. Dengan bahasa simbolik, ada kebun anggur yang sudah disiapkan. Di mana letaknya? Di lereng bukit. Bukan sekedar lereng, tapi lereng bukit yang subur itu. Jadi dia akan cukup kena embun, dia juga akan cukup ada matahari yang meneranginya, sehingga itu sebuah simbol. Ada wadah yang baik, wadah untuk tempat bertumbuhnya cinta kasih. Lalu saudara-saudara, kalau diperhatikan Allah sebagai pemilik taman, dengan cintanya itu mengupayakan pertumbuhan. Maka perhatikan pada ayat 2. Batu-batu disingkirkan. Yang merintangi pertumbuhan sudah disingkirkan. Yang menghalangi pertumbuhan itu disingkirkan dan dibuang. Supaya pokok anggur ini bisa tumbuh di sana. Lalu digambarkan yang kedua, tanah pun dicangkul. Bukan hanya sekedar dicangkul, tapi dicangkul untuk digemburkan. Diolah sedemikian rupa sehingga cocok untuk bertumbuh di dalamnya. Tanah disiapkan, yang menghalangi pertumbuhan juga disingkirkan. Itu simbol dari bacaan kita. Lalu benih anggur yang baik, pokok anggur pilihan, di situ disediakan dan siap untuk ditanam, saudara-saudara. Dan itu yang digambarkan di poin yang kedua. Dengan cintanya Allah sebagai pemilik taman
mengupayakan pertumbuhan. Yang ketiga, bacaan kita, dengan cintanya sang pemilik taman ini memelihara kehidupan di dalamnya. Itulah gambaran kebaikan Allah, agar pohon anggur ini bisa berbuah dengan baik, berbuah dengan lebat, dan buahnya buah yang manis. Maka digambarkan ayat 2b, untuk menumbuhkan cinta dan merawat cinta kasih, maka digambarkan ada menara, dibangun menara penjaga. Lalu ada tembok-tembok pagar sekelilingnya, agar jangan sampai ada binatang buas yang masuk. Apa artinya bahasa simbolis ini? Bahasa simbolis ini mau menggambarkan ada kerja keras sang pemilik taman dengan segala upaya, dengan segala usaha melakukan segala hal. Dan ini yang kita yakini, kehadiran Allah dalam melakukan pekerjaan baik yang dilakukan untuk pertumbuhan di dalamnya. Saudara-saudara, itulah simbol sang pemilik taman yang terus memelihara kehidupan kita di dalamnya. Sehingga di dalam wadah keluarga, wadah simbol kebun anggur itu, kita boleh terus bertumbuh. Tetapi saudara-saudara, poin selanjutnya, poin yang keempat, dengan cinta sang pemilik taman menyelamatkan kehidupan. Karena ternyata pada ayat berikutnya digambarkan orang Yehuda yang merupakan keturunan leluhur dari wangsa Daud itu, yang seharusnya hidup sebagai pokok anggur, ternyata gagal menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Gagal untuk mendengar suara Tuhan, gagal mendengar firman-Nya. Yesaya 5 ayat yang ke-7. Maka Allah datang dengan cintanya, sang pemilik taman memperbarui kehidupan itu. Dan itu mau menunjukkan bahwa sang pemelihara hidup ternyata tidak pernah berhenti untuk terus memeliharanya. Lalu kita boleh belajar seperti umat Israel. Lalu kita bayangkan keluarga-keluarga kita pada masa kini sebagai kebun anggurnya. Melalui wadah-wadah keluarga, Allah mempercayakan kepada kita masing-masing wadah untuk menumbuhkan cinta kasih di dalamnya. Kalau Allah sudah begitu telaten merawatnya, Allah begitu telaten melawat kita, apakah hidup kita sudah menjadi berkat juga bagi sesamanya? Saudara-saudara, maka pertanyaan yang selanjutnya, poin yang ketiga, mari kita renungkan. Kalau Allah sebagai pencipta taman kehidupan tadi, lalu Allah sebagai pemilik taman yang terus mengupayakan pertumbuhan, terus memeliharanya dengan segala upaya, Allah yang datang menyelamatkan keluarga, lalu Allah yang memperbarui keluarga. Mari kita bertanya, buah apa yang sudah kita hasilkan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, manusia diciptakan sebagai peta dan gambar Allah, lalu diberikan karunia untuk mengembangkan cinta seperti Allah sendiri, dan wadah untuk mengembangkan cinta yaitu melalui keluarga kita. Saudara-saudara, cinta yang dianugerahkan Allah itu rupanya bukan hanya dorongan atau insting atau lewat panca indera. Dorongan-dorongan itu, kalau itu ada, itu kadang-kadang bisa menjadi layu ketika dimakan oleh waktu, dimakan oleh kesibukan, dimakan oleh masing-masing orang sibuk dengan diri sendiri. Sehingga apa yang menjadi dorongan insting itu menjadi pudar, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, cinta adalah anugerah Allah yang diberikan. Dorongan panca indera itu yang melengkapi.
Lalu kalau rasa bahagia juga bukan hanya sekedar hormon yang bekerja dari otak. Hormon yang dikatakan ada hormon endorfin dan hormon serotonin yang ada pada otak kecil kita yang membuat bahagia, bukan. Sumber kebahagiaan adalah pada Tuhan sendiri. Maka mari saudara-saudara, kalau Tuhan mengajarkan kepada kita 3 hal, maka mari kita lakukan 3 hal ini juga dalam keluarga kita. Pertama, upayakan pertumbuhan dalam keluarga. Pertumbuhan seperti apa kalau kita mengupayakan pertumbuhan dalam keluarga? Pertama, saudara-saudara, mengupayakan pertumbuhan dalam keluarga, saya teringat yang dikatakan Khalil Gibran, penyair Libanon yang menggambarkan anak itu bagaikan busur panah yang siap diluncurkan. Jadi itu sebuah titipan. Tugas orang tua kita adalah tidak membuat menjadi bonsai yang menghambat pertumbuhan, menghambat eksistensi seorang anak panah yang siap diluncurkan. Berarti fungsi kita adalah menyiapkan fasilitas-fasilitas seperti busur itu. Biarlah anak-anak yang akan melesat ke depan, ke dunia baru, saudara-saudara. Banyak orang tua yang menghambat pertumbuhan anak. Karena apa? Pendapatnya yang harus dipakai. Pendapatnya yang harus dituruti. Ada anak yang mengeluh dari milih sekolah juga harus menurut orang tua. Inginnya ke jurusan sosial. Jangan, harus ke jurusan ini. Diturut saudara-saudara. Masih nanti papa mamanya juga memilih sampai dengan di fakultas. Dia maunya masuk seni. Orang tua bilang, kalau hanya hidup di seni, apa yang bisa dihasilkan? Kedokteran adalah pilihannya karena orang tuanya dulu rupanya bercita-cita ke kedokteran, tetapi saudara-saudara tidak bisa tercapai. Lalu rasanya itu yang kemudian saudara-saudara mau tidak mau terpatri terpola. Mau tidak mau itu yang ada dorongan di bawah sadarnya. Itu mau tidak mau yang akhirnya pengen anaknya ke situ. Sampai saudara-saudara anaknya selesai. Anaknya selesai kedokteran dan mengatakan, "Pah, ini ijazahnya. Kan papa yang minta seperti ini. Sekarang biarkan saya menentukan nasib saya. Saya pengen sekolah pendeta," katanya. Saudara-saudara, ada juga yang masih sampai kerja pun masih harus diatur, harus gini, harus gitu. Ada kemudian seorang anak muda yang datang. Apalagi pada masa PSBB. PSBB kerja dari rumah. Kerja dari rumah tidak lagi jenak. Karena apa? Biasanya ngekos. Nah, di situ ibunya masih memperlakukan dia seperti anak kecil yang kadang-kadang dimintai tolong ini, itu. Padahal dia sedang mengerjakan tugas kantor, saudara-saudara. Sampai berkeluarga pun masih diatur. Masih harus diatur, harus ini dan itu. Sehingga akhirnya istrinya yang protes itu dengan cinta. Mari kita upayakan pertumbuhan keluarga. Nah, dengan cinta, mari kita kembangkan keluarga kita. Lalu dengan cinta, saudara-saudara, kita yang kedua dengan cinta, maka kita pelihara kehidupan keluarga. Nah, sadari, manusia adalah partner Allah dalam mengembangkan cinta dan mengaktualisasi diri. Lalu setelah manusia jatuh dalam dosa, jangan dong kita hidup di dalam natur lama. Anjuran Paulus di dalam bacaan Lexio hari ini sebetulnya mengajak, ayo jangan hidup dalam natur lama, keinginan daging yang menonjol atau belum berubah 100%. Buang yang lahiriah yang tidak berguna, saudara-saudara.
Nah, tayangan video yang kita saksikan tadi mau menggambarkan ini. Sebuah keluarga. Keluarga ini keluarga yang berlimpah secara materi, iya. Tapi keluarga ini mulai kekurangan cinta kasih. Bapak punya pekerjaan yang mapan, sibuk dengan dirinya sendiri. Ibu pun sama, mempunyai aktivitas sendiri. Anak-anaknya pun sama, sehingga di rumah pun masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri dalam tayangan video. Lalu kemudian muncul pikirannya sendiri-sendiri yang muncul di dalamnya. Saudara-saudara, nah bagaimana dengan cinta memelihara hidup keluarga, menyelamatkan keluarga, membaharui keluarga? Tayangan video ini muncul, saudara-saudara, mulai dengan ide sang sopir. Sopir yang mencoba membuat sedikit kebaikan untuk mengubah. Lalu dari sini kemudian muncul, saudara-saudara, suami merasa diperhatikan. Suami yang diperhatikan akhirnya memperhatikan istri. Nah, istri yang diperhatikan kemudian mulai memperhatikan anak. Dan di situ dengan cinta menyelamatkan keluarga kita. Saudara-saudara, itulah anggur yang berbuah. Ketika kita mengupayakan pertumbuhan di dalamnya. Lalu dengan cinta kita memelihara hidup keluarga. Memang ada natur dosa, natur manusia lama. Dan itu yang harus diatasi. Lalu diselamatkan, diperbarui. Akibatnya apa dalam keluarga? Di situ ada intimasi. Saudara-saudara, intimasi yaitu ikatan emosional seseorang bersama-sama. Lalu di dalam intimasi itu, saudara-saudara, seseorang bisa mempunyai intimasi secara intelektual. Dia ngobrol sesuatu, ide wawasan. Intimasi di dalam emosional, ikatan-ikatan emosional. Sampai dengan intimasi fisik. Jangan sampai itu luntur. Lalu setelah ada intimasi, kembangkan di dalamnya yang namanya passion. Masing-masing kembangkan sesuatu berdasarkan passion itu. Lalu dari passion ini, kembangkan yang namanya komitmen. Sehingga dari cinta yang natural yang diberi wadah, cinta yang rasional yang diberi wadah, lalu di situ akan terus menguatkan, mengokohkan. Dan akhirnya saudara-saudara kalau digambarkan yang paling akhir. Anggur yang baik disimpan lama, kualitasnya akan tetap baik. Tapi juga cita rasanya, aromanya, bahkan cecapan. Di dalam tiap cecapan itu tetap dirasakan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah disitulah kalau kita mau melihat anggur, terutama anggur putih, nah justru disitulah cita rasa. Orang Kristen juga dikembangkan cita rasa. Seni merawat keluarga. Keluarga bagaikan kebun anggur. Mari kita kembangkan cita rasanya. Penikmat wine akan mengatakan yang Chardonnay, jenis Chardonnay ini ada aroma dan rasanya beda. Kalau yang dari daerah panas Australia akan nampak karakter rasa buah tropis, melonnya, mangganya di dalam tiap sesapannya. Daerah dingin yang ada di Perancis beda lagi, buah pir, apel hijau, aksen mineralnya. Saudara-saudara, disitulah kualitas yang baik tercermin dari cita rasa aroma di dalam tiap cecapannya. Lalu keluarga sebagai kebun anggur Allah. Maka kalau Allah sang pencipta kehidupan itu menciptakan Taman Eden, wadah kehidupan bersama yang dipenuhi dengan cinta kasih, lalu memberikan kepercayaan kepada manusia, maka mari kita jadi sahabat-sahabat Allah untuk mewujudkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Allah sebagai pemilik taman, maka jadilah sahabat di tengah-tengah taman.
Tayangan video tadi mau menggambarkan bagaimana seorang sopir ini mempunyai ide supaya di tengah-tengah kehidupan keluarga yang kering, keluarga yang mulai menjadi hambar, walaupun dia seorang supir, mau memberi sesuatu di dalamnya. Dan yang ketiga, yang paling akhir, Allah sang pemelihara kehidupan, maka mari kita latih kepekaan kita di tengah-tengah keluarga kita, sehingga kita boleh terus saling mengisi, terus saling menyempurnakan, terus saling merawat, sehingga keluarga perlu sebuah perawatan seni di dalamnya agar cinta kasih boleh terus ditumbuhkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Setia melayani-Mu, ku bahagia menjadi keluarga seisi rumah.
bersama umat di sepanjang abad dan tempat, marilah kita membaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, sumber segala rahmat, Kerajaan-Mu adalah kerajaan yang kekal segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap turun-temurun. Tuhan adalah yang setia di dalam segala perkataannya, yang penuh dengan rahmat dan kasih setia di dalam segala perbuatannya. Kami mau menghampiri Engkau. Kami ingin membawa syafaat-syafaat kami. Tuhan, tolong kami yang dalam pergumulan. Biarlah di tengah-tengah pergumulan hidup kami boleh mendapatkan pegangan, mendapatkan topangan, dan mendapatkan kekuatan dari Engkau. Tuhan, Sang Sumber Rahmat, maka tolong kami. Kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, di tengah-tengah situasi ini, Tuhan yang boleh terus menolong kami. Keluarga kami boleh menjadi keluarga yang saling mendukung, saling merangkul, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada di antara kami yang lemah, biarlah kami boleh mendapatkan topangan di dalam Engkau, kekuatan dan kehangatan di dalam keluarga, dukungan yang ada melalui keluarga kami. Tuhan, kami mau berdoa. Ya Tuhan, tolonglah untuk saudara-saudara kami yang ada di garda depan, mereka yang berjuang untuk menyelamatkan nyawa, mereka para medis, dokter, para perawat, dan mereka yang ada di garda paling depan. Dampingi mereka, kuatkan mereka. Berkati juga usaha-usaha yang dilakukan, baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah dalam mengatasi bersama. Sehingga di tengah-tengah COVID ini, biarlah ya Tuhan, kami juga boleh saling mendukung, kami boleh saling menyahabati, kami juga boleh saling merangkul. Sehingga dengan tetap bergandengan tangan, kami tetap memelihara protokol-protokol kesehatan. Kami boleh tetap menjaga jarak, kami boleh tetap memakai masker, kami boleh saling untuk menguatkan satu dengan yang lain. Kami bukan karier yang akan membawa orang lain, tetapi kami ingin bersama-sama sebagai anak bangsa untuk kami boleh bersama-sama berjuang. Sehingga di tengah-tengah COVID ini, Engkau yang boleh terus mengatur gerak kebersamaan seluruh elemen-elemen bangsa. Tuhan, kami mau membawa juga ya Tuhan untuk gereja-Mu, gereja-gereja yang ada di segala tempat. Biarlah ya Tuhan, meskipun ibadah-ibadah ada yang sudah dilakukan dengan kondisi yang terbatas, ada yang masih melalui streaming. Biarlah ya Tuhan, Engkau boleh terus menyemangati kami, sehingga iman kami
pengharapan kami tidak padam. Di dalam Kristus ada pengharapan. Dalam Kristus kami mau berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan kepada firman-Nya yang berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Mazmur 86 ayat yang ke-12. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkan dengan cara mentransfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 008 01 45582 atau melalui scan QR Code. Mari kita bawa di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kudus, namun Engkau senantiasa dekat dengan kami anak-anak-Mu ini Tuhan, yang serba kekurangan, yang serba tidak taat terhadap-Mu. Tetapi Engkau senantiasa peliharakan kami. Engkau senantiasa rawat setiap anggota keluarga kami. Engkau memberikan kesehatan sampai detik ini kepada setiap kami Tuhan. Sungguh besar karunia-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami ingin memberikan persembahan melalui transfer ini. Tuhan, biarlah Engkau berkati akan setiap persembahan kami. Demikian juga yang mengelolanya, agar setiap rupiah yang tertransfer ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, percayalah bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap musim kehidupan kita. Keluarga kita bagaikan kebun anggur yang terus kita garap agar tumbuh bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam
suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaanmu kau ubah dunia. Engkau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaanmu. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah keluarga-keluarga kita seperti kebun anggur. Dan biarlah berkat Tuhan selalu mengiringi tiap langkah-langkah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa. Amin. setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya.
bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud